Salam saudara terkasih dalam Kristus, salam jumpa kembali pada renungan harian Embun Pagi. Dan mari kita awali awal pekan ini dengan tuntunan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Yohanes 5 ayat 17 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, tapi di dok Yesus matuhalahi, doktong do markarejo damang, jana aupe akon lain markarejo do. Dalam bahasa Indonesia, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Demikian firman Tuhan. Ketika membaca firman ini secara sekilas, saya langsung teringat dengan masa-masa kuliah. Waktu itu kita disekolahkan di dalam keterbatasan dana. Maka ada sebuah prinsip dalam hidup saya, yaitu saya harus lebih dahulu bangun daripada orang tua saya. Karena memang orang tua saya biasanya bangun jam 5 pagi untuk memulai aktivitasnya dalam pertanian. Kemudian saya memulai bangun jam 4 pagi. Karena saya takut orang tua saya lebih dahulu bangun daripada saya, sedangkan saya adalah orang yang disekolahkan. Pemahaman ini mengingatkan bahwa karena orang tua saya bekerja, maka saya juga harus bekerja, dan bahkan harus lebih, karena sayalah, maka dia melakukan itu. Ketika di dalam hukum Yahudi dikatakan Sabat tidak boleh bekerja, maka ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan, termasuk diantaranya adalah memasak, melakukan penyembuhan, atau melakukan hal-hal seperti pekerjaan-pekerjaan yang mungkin kita anggap biasa, namun tidak boleh dilakukan. Bahkan konon katanya sampai sikat gigi juga tidak boleh, karena itu akan menjadi rawan. Ketika seorang sikat gigi akan keluar darah, maka dia akan tidak menjadi kudus sepanjang Sabat itu. Hal ini menjadikan Yesus mendapat teguran daripada orang-orang sekitar ketika Yesus menyembuhkan seorang yang sudah sakit menahun di dekat kolam Bethesda. Ketika Yesus menyembuhkan, kemudian orang-orang di sekitar melihat dan mendengar cerita dari yang disembuhkan itu. Mereka, orang Farisi dan ahli Taurat, mengatakan bahwa itu sudah melanggar terhadap hukum Yahudi. Jawaban Yesus sederhana. Di dalam Sabat Allah juga bekerja, maka saya bekerja. Artinya, tidak sefatal yang mereka pikirkan, di mana bahkan dalam penyembuhan tidak boleh dalam Sabat. Padahal itu adalah merupakan masalah hidup. Tidak mungkin menunda untuk besok, karena besok belum tentu dia masih hidup. Oleh karena itu, apa yang mau dikatakan oleh Yesus adalah apa yang dilakukannya itu bercermin daripada Allah. Kesembuhan itu bukan oleh karena hanya dirinya saja, namun karena ada penyertaan Allah. Tidak mungkin bisa sembuh tanpa Allah, maka itu adalah pekerjaan Allah. Oleh karena itu, pemikiran-pemikiran keyahudian itu didobrak, mengatakan saya adalah anak Allah, yang saya panuti adalah Allah yang merupakan Bapa saya. Artinya Yesus melakukan itu bukan hanya kehendaknya, tapi atas inisiatif dan keputusan Allah. Sehingga orang-orang tidak bisa untuk mengatakan dia salah, karena memang ada kuasa Allah yang berjalan. Saudara terkasih, dalam kehidupan kita mungkin sering menganggap orang salah, menganggap sesuatu keputusan itu tidak baik. Namun perlu kita renungkan terlebih dahulu. Apakah memang bisa orang memutuskan sesuatu hanya oleh karena keinginannya? Namun kita juga merenungkan bahwa kuasa Allah jauh lebih besar daripada segala keputusan-keputusan.
Oleh karena itu saudara, biarlah kehidupan kita adalah kehidupan yang mencerminkan kehendak Allah. Kehidupan yang melihat kuasa Allah lebih besar daripada kuasa manusia. Bila kehidupan kita tidak gampang untuk menilai dan menyalahkan, namun merenung kehendak Allah dalam setiap kehidupan kita. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman ini. Menuntun kami, mengingatkan kami. Biarlah kami hidup seturut kehendak-Mu. Hamba berdoa Tuhanlah menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, menghibur yang sedih, menambahkan sukacita bagi setiap yang mendengarkan firman ini. Tuntun mereka dalam rumah tangganya, dalam gerak hidupnya, dan dalam pekerjaannya. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.